Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kalau kemarin tuh modul yang lain ya, kalau video ini itu kita udah pindah modul cuy. Sebenarnya ini harusnya ini udah dari kemarin Selasa cuy, tapi sumpah males banget sumpah aku dari kemarin nggak megang laptop jadi benar-benar males banget jawabannya. Jadi ini ya, oke lah kita coba cicil dikit-dikit ya teman-teman. Nah ini modul Build a Secure Google Cloud Network, jadi mungkin lebih ke arah networkingnya ya. Ini untuk modul pertama itu ada Security Virtual Machine using BeyondCorp Enterprise. Ini aku juga belum tahu sama sekali, jadi untuk overviewnya coba oke. Ini aku lagi pakai Bisnet cuy, kayaknya agak resiko ngelag sumpah. Jadi kalau agak ngelag ya mohon maklum lah ya. Kita bakal belajar terkait BeyondCorp Enterprise atau BCE ya. Oke, ini mungkin kurang lebih kayak VPN kali ya, sama IAP buat nge-TCP forwarding biar kita bisa ngakses VM yang nggak punya IP public atau IP eksternal, atau bahkan nggak punya permission untuk diakses melalui internet. Nah, kenapa kita bisa ngakses lewat BeyondCorp Enterprise atau IAP ya? Karena dianggapnya itu bukan internet secara telanjang gitu ya, dia kayak tunneling gitu mungkin. Nah, nanti kita bakal nyoba enable ya TCP forwarding di GCW projectnya kita, terus coba ngetes konektivitas di 2 VM berarti ya cuy. Yang pertama ini Linux dan Windows, terus juga ngekonfigurasi firewall yang diperlukan. Jadi apakah tetap menggunakan port 22, apakah port yang lain, ataukah port 22 tapi source-nya itu jangan dari 000 atau gimana, aku juga belum tahu. Terus juga kita perlu grant permission untuk menggunakan IAP TCP forwarding. Terus terakhir kita coba demoin ngetunneling SSH dan RTP. Jadi bakal SSH dan RTP itu pakai tunneling, nggak langsung lah dari internet gitu. Oke, ini aku langsung start aja. Doain aku hari ini kelar semuanya cuy. Sumpah nih. Oke, aku buka Safari-nya dulu. Oke, terus saya mengerti. Nah, ini aku udah masuk ke konsolnya aku. I agree. Oke, wait, tangan. Sumpah nih, ada laptopnya basah, tasnya basah. Oke, kalau udah masuk, karena tadi kita mau apa sih? Mau nge-enable, jadi nge-enable IPTCP forwarding itu ada di bagian API cuy. Oke, aku coba search aja API service. Oke, nah dari sini kita masuk ke library, terus kita pilih ke IAP cuy, yang bagian cloud identity. Oke, IAP ada nggak ya di bagian kiri ini? Nggak ada kah? Oke, kalau nggak ada coba kita search aja langsung. Oke, ini udah ada, tinggal dibuka, terus kita klik enable ya. Oke, ini kan awalnya kan enable kan, belum ada manage kayak gini kan, kita perlu klik enable terlebih dahulu cuy. Nah, cuma gitu doang ya, tas satu ya, kita perlu nge-enable API-nya doang. Lanjut kita bakal bikin 3 instance, jadi bukan 1 bukan 2 tapi 3 ya. Yang satu Linux, 2-nya Windows cuy. Oke, ini aku udah berhasil ke enable tas 2 karena kita mau bikin instance, kita perlu masuk ke menu VM. Oke, ini kalau ada lagu backsound ya mohon maklum ya cuy, anggap aja ASMR lah ya daripada suara motong nyerut kayu gitu. Nah, kita perlu mau bikin VM pertama, namanya ini Linux IAP. Oke, nah di sini udah ada VM 1 nih, gua nggak tahu nih VM-nya untuk keperluan apa. Di sini belum dijelasin ya, kita langsung klik create instance saja, ini tak close. Oke, namanya Linux IAP dan zone-nya di Central 1C. Ini udah Central, zone-nya arahin ke C. Nah,
Untuk mesin type-nya kayaknya itu nggak perlu diubah-ubah ya, jadi biarkan default aja. Kita langsung masuk ke bagian networking ya. Nah, di bagian sini kita klik advanced option, terus di bagian network interface kita edit, terus change yang external IP ini yang awalnya DHCP ya, kita klik ke non. Jadi kita nggak mau request IP public gitu di sini. Terus yang ini IP eksternal, IP versi 4 address awalnya ephemeral kan, kita pilih ke non. Nah, kalau udah terus langsung kita klik create aja. Berapa tadi harganya anjir? $2 apa 20-an? Oke, lanjut kita bakal bikin instance satu lagi untuk yang Windows ya, dengan nama Windows IAP. Nah, zone-nya sama, kita arahin ke 1C. Terus di bagian bootdisk, karena kita mau pakai image Windows, jadi kita perlu di bagian OS and storage kita awalnya Debian, kita change arahin ke Windows Server 2016 data center. Loh? Oke, Windows Server 2016 data center. Kok tadi di search nggak muncul ya cuy? Oke, nggak apa-apa ya. Nah, lanjut sama kayak tadi di bagian networking. Ini aku dulu, select dulu, terus networking, scroll ke bawah, network interface. Kita yang ini external IP versi 4 kita non kan, karena kita nggak mau IP public ya. Kalau udah langsung tak wait. Hah? Ini apa cuy? Oke, aku coba klik create dulu. Coba klik create, terus selanjutnya aku coba klik create instance lagi. Kita bakal bikin VM buat konektivitasnya. Jadi kayaknya tuh yang akses tuh bakal dari VM ketiga yang ini loh. Jadi bukan dari konsol mungkin ya, atau bukan dari laptopnya aku langsung. Kayaknya nih ya, aku juga belum pernah nyoba. Oke, bentar, sampai mana tadi? Ketinggalannya bingung deh. Ini ya, kita coba bikin lagi namanya Windows Connectivity. Terus zone-nya taruh ke 1C. Nah, untuk bootdisknya sama, kita ubah ke kita malah di custom nih cuy. Baru kali ini kayaknya aku pakai custom image-nya coba search wait source project image. Bentar. Source project for image, source project for image. Oh ini. Oke, ini udah benar ya. Kita udah arahin ke Quick Labs. Terus image-nya IAP desktop 00. Kok nggak muncul ya cuy? Apa di centang dulu? Ih, kok nggak ada, kocak. Kok nggak ada? Bootdisk following custom source and quick lab resources. Kok nggak ada ya? Kok nggak ada cuy? Kok nggak ada ya Jer? Gimana caranya cuy? Bootdisk change. Ini udah ada tutorial ya ternyata ya. Tapi bentukannya teks cuy. Jadi kalau mau cepet ya mending pakai teks aja sih. Kalau mau ngejar waktu, mau ngejar nilai gitu. Ini caranya gimana ya? Ilah. Quick Lab Resource. Oh ini. Oh ilah, keren yang ini. Kita perlu klik Quick Lab Resource, terus image-nya harusnya udah muncul ya, karena kita udah pindah source project. Nah, kalau udah balik lagi ke tutorial sini untuk scope. Oke, kita select dulu. Jadi untuk saya tetap 50 GB ya teman-teman. Terus di bagian access scope kita allow full access to all cloud API. Itu berarti yang di full access scope. Oh bentar, kayaknya itu di bagian networking deh. Ah ilah, mana?
Oh ini di bagian security ya, dia nggak bilang di bagian security, kocak. Tuh kita pilih yang allow full access. Oke, kalau udah tinggal langsung di wait, saya pastikan di IP-nya, IP eksternalnya itu kita minta ya, nggak pilih non. Oke, udah aman. Kalau udah aku langsung klik create aja. Oke, aku coba cek progress. Namanya itu Windows Connectivity udah bener. Oke, sip, lanjut tes task 3. Kita bakal ngecek konektivitas ke VM pertama dan VM kedua dari VM ketiga gitu. Nah, kita coba mau masihin dulu SSH secara manual pakai yang tombol di konsol ini. Harusnya outputnya tuh kayak gini. Instance nggak punya IP eksternal yang ini ya. Kita coba klik SSH. Nah, di sini kan nggak ada IP eksternal kan. Aku coba SSH. Bisa nggak ya? ID kok errornya beda cuy. Kok errornya beda ya? Wait, apa kliknya yang ini? Gak usah lah ya, harusnya sih udah. Nah ini nggak bisa. Wah ini mah nggak diizinin cuy. Wah ini mah nggak diizinin cuy. Errornya bukan yang diekspektasikan. Gak apa-apa lah ya, tapi intinya harusnya itu pas kita klik SSH atau RTP. Waduh. Oh yang ini. Nah yang ini nggak bisa nih. This instance does not have an external IP gitu cuy. Tapi yang SSH ini aku nggak tahu ya kenapa dia bisa ya, padahal eksternal IP-nya udah nggak ada gitu kan. Nah oke, aman. Jadi intinya kita nggak bisa nge-RTP. Beda dengan yang atasnya ini nih. Ini kan sama-sama Windows kan. Kita bisa clickable gitu. Sedangkan yang bawahnya ini dia udah grayed out ya. Dia udah nggak bisa diklik ya. Oke. Lanjut task 4. Kita bakal konfigurasi firewall yang diperlukan untuk si PCE-nya. Nah, karena firewall ada di bawah VPC, kita masuk ke bagian VPC network dulu. Terus di bagian kiri bawah sini ada firewall. Nah, ini dia. Oke. Nah, kalau udah kita bakal bikin create firewall rule yang bagian kanan ya teman-teman. Nah yang ini bukan yang kiri tapi yang kanan ini. Oke, klik. Oke, ini untuk pertama. Jadi IAP ini dia pakai port TCP dia portnya tetap sama. Dia tetap pakai port 22 dan 3389 untuk RTP. Sedangkan yang beda itu di bagian source-nya ya. Di source-nya ini dia pakai IP khusus untuk IP khususnya si Google ya buat IAP gitu teman-teman. Jadi gambarannya gitu. Oke, kita name-nya disesuaikan, direction-nya ingress, terus portnya TCP 2223389. Terus source-nya oke, kita jangan ke dari 000, kita arahin ke sini. Oke, harusnya udah sih semua kayak gitu. Kalau udah aku coba create. Lowercase letter udah. Oh, target text-nya kita taruh ke all instance. Oh, sorry yang ini ya. Oke, kalau udah kita langsung create pastikan 223389 TCP bukan yang UDP. Oke, kita udah ke buat firewall-nya dan harusnya udah otomatis ke apply ke semua instance yang 4 tadi kita bikin sebelumnya. 3 ya. Bikinnya 3, cuma instance akhirnya ya jadi 4 gitu. Nah kalau udah aku coba cek my progress harusnya udah aman. Oke, terakhir nggak tahu ya, sorry bukan terakhir ya. Oke, selanjutnya kita coba grant permission buat pakai IAP TCP forwarding. Jadi kalau tadi kita coba nge-access kan ada error permission kan ya, bukan errornya tuh bukan nggak punya IP public, tapi errornya tuh terkait permission gitu, bukan terkait networking. Nah buat nge-allow IAP nge-allow permission IAP tunnel resource accessor, kita perlu buka di bagian security ya, karena ini udah terkait permission account, jadi ada di bawah security, lebih tepatnya di identity aware proxy ya cuy. Ya
Nah, setelah masuk ke permission, setelah setelah masuk setelah masuk security di bagian identity, mana sih? Ada yang lihat kah? Artinya satu match nih. Ada yang lihat kah? Oh ini di bagian zero trust ya, identity aware proxy. Oke, yang ini masih kita close aja. Nah, di bagian sini kita switch. Oke, ini katanya dibiarin aja, kita langsung klik ke SSH NTCP resource yang tadi error di bawah itu dibiarkan aja. Nah, lanjut kita bakal milih destinationnya nih, karena kita mau mengakses ke dua VM, yang pertama nih Linux IAP dan Windows IAP. Kita perlu nyentang dua ini, Linux IAP dan Windows IAP. Yang dua ini jangan dicentang. Nah, lanjut kita bakal add principal yang kanan ini. Jadi kayak siapa sih yang boleh ngakses gitu. Oh, klik add principal. Nah, selanjutnya kita bakal masukin account yang tersosiat ke VM Windows Connectivity ya cuy. Yang ini ya, aku nggak tahu dia dapatnya dari mana, tapi aku coba masukin aja apakah dia bisa di select. Oke, yang ini sip. Nah, terus untuk role-nya kita select cloud IAP tunnel for. Oke, role-nya ini di bagian cloud IAP, terus yang secure tunnel user ya. Jadi bisa ngakses si tunnel gitu. Kalau udah tinggal diklik save aja. Jadi kita cuma nambahin resource si 2 VM, principal sama role ya. Kalau udah tinggal di save, terus lanjut kita bakal klik S buat ngambil ini. Oke, kita bakal perlu email yang ini. Kita coba copy dulu, aku taruh di notepad. Oke. Nah, kita perlu klik add principal lagi. Kita new principal, arahin ke akun Oke, kita arahin ke email quick labs-nya kita. Terus untuk role-nya sama kayak tadi, cloud IAP secure tunnel user. Kalau kita tinggal diklik save aja gini cuy nanti. Jadi kita bisa dari akunnya kita bisa ngakses lewat tunnel, lewat konsol mungkin ya, mungkin kita coba cek my progress dulu. Lanjut tas 4 kelar, kita lanjut tas habis tas 5 lagi anjoy. Kita coba mengakses si 2 VM tadi, tapi dari VM yang ketiga yang namanya Windows Connectivity. Jadi kita perlu balik lagi ke menu VM, terus kita coba remote ke Windows Connectivity. Oke, aku bisa apa yang enggak ya? Aku coba download dulu teman-teman. Aku nggak tahu nih bisa gimana cara bukanya. Woi, aman deh. Oke, untuk username-nya itu Staden, passwordnya ini learn 123 tanda seru. Ini dia cuy, malu nih lama-lama. Malah aku mikir kocak. Mau di ini pin biar gak kelihatan. Nah. Oke, kalau data continue aja. Kok masih nggak bisa ya cuy? Staden. Ini kalau masih nggak bisa berarti kita coba nge-reset sih, mau nggak mau sih. Oke, ini configure remote PC harusnya aman. Tadi berarti aku typo atau gimana tuh cuy? Oke, aku udah berhasil lagi proses masuk ke Windows-nya. Ini aku cancel. Oke, ini lagi booting ya Windows-nya ya, karena baru tak remote. Nah, kita
kita perlu nyari aplikasi yang IAP desktop di bagian desktopnya Windows yang lagi kita remote. Oke, ini cukup berat, udah speknya pas-pasan, latensinya gede karena regionnya jauh. Udah itu di sini internetnya aku juga pas-pasan. Waduh, paket lengkap. Nah, di sini ada IAP desktop, kita klik aja 2 kali, tap. Ntar. Oke, lama banget ya. Kayaknya udah kebuka ya harusnya, tapi memang belum muncul. Harap bersabar ya guys ya. Nah, kalau udah kayak gini, kita perlu login ke akun Google-nya kita yang udah kita isinin nggak tadi. Kalau konteks yang tadi kan cache-nya kan pakai akun si Quick Labs kan ya. Berarti kita perlu login pakai akun Quick Labs-nya teman-teman. Nah, yang ini username yang ini passwordnya yang bawahnya. Oke, kita ini tak silang aja. Wah, sumpah ngelag banget, kocak. Oke, emailnya tak paste. Terus next. Untuk passwordnya ngambil yang di sini. Kayaknya tuh ininya aku tahu sih. Oh, soalnya kemarin tuh bisnis ada gangguan routing ke luar negerinya. Kasihan sebenarnya anjir, gangguannya tuh di hari weekend. Ada yang udah libur kerja gitu ya, mau youtuber tapi internetnya malah kayak gitu. Oke, kalau udah berhasil login kita klik continue. Ini sebenarnya nggak perlu continue sih, kita continue lagi siang sini. Jadi kita perlu login outnya. Oke, waduh. Oke, coba buka lagi yang sini. Oke, bentar ini tak buka lagi sini. Apa aku udah berhasil login? Oke, dia belum berhasil detect udah loginnya. Oke, coba tak ulang kali ya. Aku coba refresh. Oke, ini nggak bisa. Aku coba ulang aja dari awal. Ini coba tak. Oke, bukan yang ini. Server manager ini yang aku silang. Kayaknya aku perlu belajar Windows Server tau cuy. Terakhir tuh dulu pernah belajar pas SMK tuh cara install web servernya doang. Habis itu bingung mau ngapain lagi. Oke. Sebenarnya belajar Windows Server gini tuh susahnya tuh nggak ada mentornya cuy. Aku juga belum ngecek Udemy sih ada course strukturnya atau enggak. Kayaknya aku coba cancel sign in, aku coba login ulang. Oke, harusnya browser nanti kebuka ya. Oke, terus harusnya tinggal pilih account yang tadi kita udah login sebelumnya. Oke, yang ini benar. Oke, continue. Oke, harap sabar ya guys ya. Oke, allow. Oke, sudah kelar ya, kita udah berhasil login. Di sini juga responnya dari IP localhost. Kalau ini aku minimize, harusnya aplikasinya tuh udah berhasil login. Nah, kita disuruh milih project, kita arahin ke project yang yang Quick Labs ya. Oke, aku coba arahin ke Quick Labs-nya dulu. Perasaan tadi kita milihnya Quick Lab Resource nggak sih cuy? Aku coba add project yang Quick Labs GCP aja dulu. Nanti harusnya di kiri ini muncul banyak. Lah, ini udah muncul ya cuy. Kita udah muncul Linux IAP dan Windows IAP. Nah, kita perlu double klik Windows IAP. Jadi kayaknya kita bakal remote si Windows IAP ini. Jadi klik 2 kali. Nah, untuk kredensialnya karena kita baru pertama kali mau remote, jadi kita belum ada kredensial, jadi kita perlu nge-generate-nya terlebih
dahulu. Oke, untuk name-nya itu dibiarkan default aja. Ini tak okein aja. Oke, dia lagi nge-generating. Oke, untuk passwordnya aku nggak tahu dia apa, tapi aku coba. Wah, kok nggak ada tombol login, cuma ada tombol close. Oke, aku coba. Oh, kayaknya tadi karena lagi nge-generate ya, jadi nggak auto nge-remote ulang gitu. Kayak aku coba klik dua. Ya ilah. Nah, ini udah berhasil login ke VM yang Windows ya cuy, melalui IAP atau Identity Aware Proxy. Jadi kita tetap bisa nge-remote tanpa IP public, meskipun perlu tambahan software yang namanya IAP desktop ini. Nah, gitu kita artinya udah berhasil nge-remote ya tanpa IP public si server ya. Nah, lanjut task 6 kita coba nge-remote RTP tapi pakai ini aku taknokan aja. Wait, ini maksudnya gimana nih? Kita bakal nyoba konektivitas RTP instance pakai RTP client ya. Ya kita perlu connect ke instance lewat IAP tunnel secara lokal. Bukannya udah ya cuy? Bukannya udah ya? Bukannya udah ya? Di atasnya di desktop ini gak sih? Oke, aku coba minimize. Di atasnya desktop IAP ada ininya nggak sih? Nah, ini yang Cloud Shell SDK itu apa? Oke, aku coba klik. Oh, bentar. Kayaknya itu kita bakal remote si yang VM Linux-nya tuh cuy. Kalau sebelumnya kan kita remote-nya lewat ini kan, IAP desktop kan. Kita coba remote si VM yang Linux pakai di Cloud Compute SSH spasi name VM-nya. Oke, name-nya itu Linux IAP. Aku coba paste, nggak tahu bisa dipaste apa enggak. Oke, ternyata bisa. Lag banget coy. Oke. Ya astagfirullahaladzim. Coba ya. Astagfirullahaladzim. Itu ya cuy. Namanya juga anak muda deh. Tadi malam jir 700 laporan. Oke, ini aku coba tak paste ulang. Oke, enter. Nanti dia bakal minta konfirmasi ya. Nanti kita yes kan saja. Oh, nah nanti harusnya kalau udah berhasil dia hostname-nya bakal login ke Linux Desk IAP. Nah, ini tinggal di enter aja. Karena Y-nya udah kapital, alias kalau kita enter ya dia bakal milihnya yang ID. Kok nggak gitu ya? Oke, ini coba yes kan lagi karena kita bakal nge-remote VM Linux IAP yang ada di zone 1C. Oke. Oke, ini udah mulai kebuka putihnya, tapi ini tetap kayak tai yang ngelik banget. Astagfirullahaladzim. Kayaknya belum nemu kafe yang sempurna deh sih. Ada tempatnya enak, wifi-nya kayak tai gitu. Astagfirullahaladzim.
Ini kayaknya tak skip tuh aman tau cuy. Sumpah ini ente lihat sendiri. Sumpah aku nggak kuat cuy. Aku tak jelasin aja ya. Jadi setelah kita yes kan, dia bakal ngeremot lewat tunnel. Jadi dia nggak perlu IP eksternal atau IP publiknya gitu ya. Nah nanti dia bakal kebuka putih kayak gini. Dia udah berhasil masuk ke Linux instance-nya ya. Gitu. Nah selanjutnya buat nge setting putih biar bisa mengisi, buat bisa mengakses lewat tunnel secara lokal itu di bagian chain setting sini. Nah yang bagian bawah SSH ini ada tunnel, terus kamu klik dicentang yang ini local port accept connection from other host. Nah terus kita jalanin lagi di CMD yang ini tadi. Ini aku tak skip ya, sumpah lemot banget cuy. Terus diketik lagi di sini, ngetiknya itu Gcloud Compute Start YP Tunnel, VM-nya apa, Windows apa, portnya berapa, 3389, terus endpoint-nya kemana, localhost port, kita pakai arah ke localhost 0, zone-nya ke 1C. Nah setelah itu dia bakal ngelisin ke port yang mungkin ini ya. Terus coba nge SSH lagi dari VM sini yang di menu RTP sini, tapi yang di menu RTP sini ya, tuh buka aja lemot banget yang ada di RTP sini, tapi IP-nya itu di localhost 18192. Oh sorry, berarti yang di bagian sini itu port tunnelnya itu bakal ke random ya, yang jelas bakal beda dengan yang 3389 tuh. Jadi bakal ke generate di sini, terus ngaksesnya jadinya pakai ke localhost. Nah kalau udah dia bakal bisa di remote gitu. Aku coba cek progress aja. Oke, aku coba cek progress. Wah, oke. Anjoy, kelar cuy. Jadi kita ternyata tadi kita udah belajar terkait Beyond Corp Enterprise dan Identity Aware Proxy ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kita bisa punya VM entah Windows maupun Linux. Kita bisa mengakses VM tersebut tanpa IP public, tanpa kita nginstal VPN di laptopnya aku buat mengakses ke target melalui IP private ya. Kita langsung akses karena si kliennya VM ketiganya ini masih satu network dengan si VM target, jadinya ya lebih enak ya. Tapi kalau pertanyaannya gimana cara ngakses dari laptopnya aku mas ke VM yang gak ada IP publiknya, nah itu aku nggak tahu ya, buat sampai saat ini aku belum pernah nyoba. Jadi ya itu PR buat aku juga buat belajar ya gitu teman-teman. Sini aku udah dapat 100, jadi overviewnya kayak gitu. Ini aku tak end lab aja gitu teman-teman. Kalau ada pertanyaan infoin aja di kolom komentar. Thank you teman-teman.